Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang sumber hukum Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya Allah. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Kedua, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada-qadarnya. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan kepadanya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagian ketiga, penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat. Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk melaksanakannya. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Adapun nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, yang pertama malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil adalah malaikat Israel. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jemaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk, bertugas bersamaan. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian, sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya malika liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Yang artinya, dan mereka berseru, hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Al-Quran surah Mudassir ayat 30. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Kita juga diwajibkan meyakini percaya adanya malaikat.
yang terdapat dalam rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.